Teror malam mempersiapkan panggung. Banyak orang percaya hantu hanya muncul di malam hari. Kepercayaan ini umum di banyak budaya. Saat matahari terbenam dan kegelapan datang, rasa takut mulai muncul. Dunia menjadi asing, penuh bayangan dan bisikan. Dalam kegelapan inilah kita berharap bertemu dengan hal-hal gaib. Malam hari dikaitkan dengan kerentanan. Kita lebih sendirian, indera kita berkurang. Perasaan rentan ini membuat kita lebih mudah takut dan mudah terpengaruh. Apakah mengherankan jika hantu memilih waktu ini untuk muncul? Hubungan hantu dengan malam hari berakar kuat dalam kepercayaan budaya dan mitologi. Sejak zaman kuno, manusia telah mengaitkan kegelapan dengan hal-hal yang tidak diketahui dan misterius. Kisah-kisah kuno sering menggambarkan roh dan setan sebagai makhluk kegelapan. Mereka dipercaya muncul saat malam tiba, ketika dunia menjadi sunyi dan penuh misteri. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk pemahaman kita tentang hal-hal gaib. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dan kepercayaan budaya. Dalam banyak budaya, malam hari dipandang sebagai waktu ketika batas antara dunia orang hidup dan dunia roh paling tipis. Ini adalah saat ketika dunia kita dan dunia lain hampir bersentuhan. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa roh dapat lebih mudah menyeberang selama malam hari. Malam hari dianggap sebagai waktu yang penuh dengan energi mistis dan kekuatan gaib. Gagasan ini lazim dalam cerita rakyat Indonesia, di mana banyak hantu dan roh dikatakan berkeliaran bebas setelah matahari terbenam. Cerita-cerita ini memperkaya warisan budaya dan menambah warna pada kehidupan malam di desa-desa. Kegelapan itu sendiri memainkan peran penting dalam ketakutan kita terhadap hantu. Ketika kita berada dalam kegelapan, kita merasa lebih rentan dan tidak berdaya. Otak kita terprogram untuk waspada terhadap hal yang tidak diketahui. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang telah berkembang selama ribuan tahun. Dalam gelap, penglihatan kita terbatas dan indera kita yang lain meningkat. Kita mulai mengandalkan pendengaran dan perasaan kita untuk mendeteksi bahaya. Kita menjadi lebih peka terhadap setiap derit dan erangan, setiap gemerisik dalam bayangan. Suara-suara ini bisa tampak jauh lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Imajinasi kita menjadi liar, mengisi kekosongan yang diciptakan oleh kegelapan. Kita mulai melihat bentuk-bentuk yang tidak ada, menciptakan cerita-cerita menakutkan di kepala kita. Lantai yang berderit menjadi langkah kaki hantu. Setiap suara kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dalam pikiran kita. Tirai yang berdesir berubah menjadi sosok menakutkan. Bayangan yang bergerak bisa tampak seperti makhluk yang mengintai. Kegelapan memperkuat ketakutan kita, membuat kita lebih mungkin melihat hantu di tempat yang sebenarnya tidak ada. Ini adalah cara otak kita mencoba membuat sense dari apa yang tidak bisa kita lihat. Bagian 4, ilusi fajar, visibilitas dan persepsi. Pada siang hari, dunia bermandikan sinar matahari. Semuanya jelas dan terlihat. Kejelasan ini membuat kita sulit mempercayai hantu. Pikiran logis kita mengambil alih, menganggap bayangan dan suara sebagai kejadian alami. Namun, ini bukan berarti hantu tidak ada di siang hari. Mungkin mereka masih ada, tetapi kemampuan kita untuk melihat mereka berkurang. Terangnya siang hari mungkin menutupi keberadaan mereka. Yudat mereka used to lihat oidesu. Bagian 5, Bayangan Indonesia, Hantu Malam. Dalam kegelapan malam, bayangan dan suara misterius seringkali memicu rasa takut yang mendalam. Cerita rakyat Indonesia kaya dengan kisah hantu dan roh yang muncul di malam hari. Setiap daerah memiliki legenda dan cerita unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini seringkali berfungsi sebagai kisah peringatan, memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Mereka mengajarkan kita untuk berhati-hati dan waspada. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang roh pendendam seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, dikatakan meratap di malam hari, mencari anaknya yang hilang. Suaranya yang menyayat hati seringkali terdengar di tengah malam. Lalu ada pocong, mayat yang terbungkus kain kafan, konon melompat-lompat dalam kegelapan, mencari pembebasan dari ikatan duniawinya. Penampakannya seringkali membuat bulu kuduk merinding. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, memperkuat kepercayaan bahwa malam adalah wilayah supernatural. Mereka menjadi bagian dari budaya dan tradisi yang kaya.
Kesimpulannya, kepercayaan bahwa hantu hanya muncul di malam hari adalah perpaduan kompleks dari kepercayaan budaya, faktor psikologis, dan kekuatan persepsi kita sendiri. Kegelapan malam seringkali menjadi kanvas bagi imajinasi kita. Meskipun kegelapan mungkin membuat kita lebih mudah takut dan terpengaruh, pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan apakah kita percaya pada hantu yang menghantui malam. Keberanian dan keyakinan kita yang sebenarnya menentukan.